tingkatkan menjadi pendidikan. Sehingga hari ini saya menyampaikan bahwa berdasarkan fakta pendidikan, Polda Sulawesi Utara dalam hal ini tim yang dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Khusus telah menyimpulkan melalui alur gelar perkara, yaitu telah memenuhi alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, di mana berdasarkan gelar perkara itu hari ini saya tetapkan ada 5 yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan langkah-langkah dalam proses penegakan hukum, di mana melakukan kegiatan pendidikan, telah memeriksa 84 saksi yang terdiri dari 8 orang saksi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kemudian 7 orang saksi dari Biro Kesra Setda Provinsi Sulawesi Utara, 11 orang tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, 6 orang saksi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, 10 orang saksi dari Sinode Gemim, 11 orang saksi dari Universitas Kristen Indonesia Pemohon UKIP, dan 31 orang saksi terkait dari kelompok masyarakat dan pelapor. Kemudian telah juga mengambil keterangan ahli. Yang pertama adalah ahli pengelolaan keuangan daerah Kemendagri. Yang kedua ahli kenotariatan Kemenkum. Yang ketiga ahli produk hukum daerah Kemenkum. Yang keempat ahli konstruksi Politeknik Negeri Manado. Dan yang kelima adalah ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Ada beberapa bukti, ini banyak buktinya. Di antaranya adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun 2020 sampai 2023. Ini kan adalah merupakan keuangan negara, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Kemudian proposal permohonan, kemudian naskah perjanjian hibah. Nah, kalau kita melihat dengan peraturan Kemendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri, baik nomor 12 tahun 2015 tentang pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah, termasuk dana hibah di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2019. Salah satu materi adalah harus terdaftar di Kementerian Hukum. Itu. Nah, 5 tersangka tersebut adalah, yang pertama adalah Saudara AGK, yang jabatannya adalah Kapan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2019, Asisten Administrasi Umum Provinsi Sulawesi Utara 2020 sampai 2022, PLT Setda 1 November 2021 sampai dengan Agustus 2022. Dan yang kedua adalah Saudara JK selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020. Yang ketiga Saudara FK selaku Kawat Esra Setda Pro Sulawesi Utara, selaku Kawat Esra Pro Sulawesi Utara dari bulan Juni 2021 sampai sekarang. Yang keempat Saudara SK selaku Setda Provinsi Sulawesi Utara sejak Desember 2022 sampai sekarang. Dan yang kelima adalah Saudara HA Ketua BPNS Sinode Gemim dari tahun 2020 sampai sekarang.
Nah, pasal yang kami persangkakan yaitu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, berdasarkan juga kami sudah melakukan langkah audit yang dilakukan oleh lembaga resmi berdasarkan undang-undang BPKP, di mana telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 8.984.405,98 rupiah. Nah, ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Jadi kalau kita ada pendalaman secara teknis, di sini ada biru khusus. Saya sampaikan bahwa ini adalah proses penegakan hukum. Mari semua komponen masyarakat kita menghormati hukum dan kita uji di pengadilan. Kalau ada tanggapan-tanggapan secara hukum, ya kami juga akan melakukan itu. Tapi saya mengajak jangan terprovokasi, jangan terajak, karena proses penegakan hukum itu adalah proses hal yang terhormat. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, praduga tak bersalah. Dan Polda Sulut tentunya punya komitmen dalam hal penegakan hukum. Kami menghormati hak asasi manusia, sehingga saya menghimbau semua masyarakat, mari kita menghormati hukum, kita bergandengan tangan, karena ini kan yang melakukan adalah oknum sekali lagi, oknum, tidak ada terkait dengan ke arah bumi dan juga tidak terkait dengan ke arah pemerintah provinsi. Ini oknum yang ada di pemerintah provinsi dan oknum yang ada di sini. Ya, saya mengimbau supaya mari kita berpikir lebih ke arah untuk kemajuan Sulawesi Utara. Kita menghormati hukum dan kita akan juga melakukan proses penegakan hukum secara terang benderang. Hari ini juga adalah bagian daripada proses penegakan hukum secara terang benderang dan dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum. Itu loh. Dan ini masih berproses. Segala kemungkinan itu masih ada. Dan dalam proses penegakan hukum itu, equality before the law itu tidak ada. Artinya tidak ada padang bulu. Kalau memang itu ada fakta atau bukti dalam pendidikan, itu bisa saja. Ini kan kemungkinan ke sana masih ada. Ini kan masih berproses. Bukan berarti setelah 5 tersangka ini tidak ada, bisa saja ada, karena ini masih berproses. Karena dalam proses penegakan hukum ini kan ada dua muara, fakta pendidikan dan fakta persidangan. Nah, nanti juga di dalam persidangan itu akan di dalam penjelasan para saksi itu juga akan terlihat. Dan bahkan Polda Sulawesi Utara juga masih melakukan proses penyelidikan yang lebih intensif yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Demikian. Malam Ketua. Sehat-sehat Ketua.